Nah, hari ini saya mau berbagi kasih karunia tentang buku 3 ya. Sebenarnya masih banyak buku 2 yang bisa kita bahas, tapi eh, saya akhiri di pertemuan terakhir. Sekarang kita akan mulai membahas selama beberapa minggu ke depan, kita akan mulai bahas buku ketiga. Tapi hari ini kayaknya intro dulu deh. Intro dulu ya. Jadi nggak buru-buru, santai-santai. Jadi ketika penulis penulis buku sejarah penebusan itu baca Alkitab banyak sekali, lebih dari 1.800 kali. Ketika penulis baca eh, kayak bagian silsilah Yesus yang dicatat di Matius 1, eh, penulis menyadari bahwa silsilah Yesus itu adalah sejarah 2000 tahun yang bermula dari Abraham. Jadi itu bukan hanya hendak mencatat tentang garis keturunan atau bagaimana posisi satu nama terhadap nama lain. Jadinya kayak satu rentetan nama-nama. Dulu selama saya baca Alkitab, setiap kali saya baca Matius 1 tuh kayaknya langsung dilompat. Oh, ini ngomongin tentang silsilah Yesus. Nggak penting gitu. Jadi lewat begitu aja. Lagian kalau dibaca juga kayak, ini kan nggak tahu kan siapa tokohnya, ada terjadi apa di zaman itu. Jadi lewat aja. Nah, tapi justru di setiap kehidupan dari pemilik nama-nama ini sebenarnya tersimpan sebuah jejak yang jelas tentang bagaimana Allah campur tangan dan bagaimana Allah memelihara sejarah. Sebenarnya penulis bisa sadar ini. Nah, kenapa bisa sadar? Ya karena dia udah baca Alkitab ribuan kali kan. Jadi penulis bilang, di dalam silsilah Yesus ini itu bisa disamakan seperti rangkuman atau pemadatan dari bahkan seluruh perjanjian lama dan seluruh perjanjian baru. Karena penulis menerima banyak sekali kasih karunia lewat hanya dari silsilah ini. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang mau disampaikan oleh penulis dari silsilah ini. Jadi pembahasan silsilah Yesus itu sangat panjang. Jadi penulis membaginya jadi 3 buku. Bukunya ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah punya, atau kalau belum, boleh dicari. Ada juga di Play Store, Google Playbook ada tuh. Bisa dibeli. Buku ketiga judulnya Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan. Buku 4, Pemeliharaan yang Misterius dan Ajaib. Buku kelima judulnya Janji dari Perjanjian Kekal. Nah, jadi kalau lihat dari pemilihan judul-judul ini, kalau kita rangkumkan, penulis hendak menekankan eh, pemeliharaan yang ajaib oleh Allah atas perjanjian. Ini kayak kalimat yang agak berat ya. Pemeliharaan yang ajaib dari Allah terhadap seluruh perjanjian. Nah, pembagian 3 buku ini bukan secara acak, tapi justru sesuai dengan Alkitab. Kalau kita lihat di bawah judul ya, itu kan ada Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan. Di bawahnya ada subjudul Silsilah Yesus Kristus bagian pertama. Abraham sampai Daud. Terus kalau yang buku 4, Silsilah Yesus Kristus bagian kedua, Sejarah Raja-Raja. Kemudian bagian 3, Sejarah setelah pembuangan ke Babel. Nah, ini enggak acak. Kalau kita lihat di pencatatan Matius 1, ini Matius 1 sampai 17 ya. Strukturnya catat seperti ini. Matius 1 ayat 1 catat, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi ini menyatakan tentang inilah silsilah Yesus. Nah, Matius 1 ayat 2
sampai ayat 16, itu kan mencatat nama-nama. Dari mulai Abraham mempernakkan Ishak, terus sampai Yesus lahir. Kemudian baru ayat 17-nya disimpulkan pembagian nama-nama ini jadi 3 fase. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, jadi sama seperti Matius membagi silsilah Yesus jadi 3 fase, Pendeta Abraham Pak pun bagi 3 bukunya sesuai dengan fase-fase ini. Nah, kalau yang sekarang kita akan bahas, itu kan buku 3. Judulnya Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan. Itu ngomongin dari dari Abraham sampai Daud ya. Nah, sekarang kita akan mulai bahas. Yang pertama kita akan lihat pemakaian judul dulu. Pemakaian judul. Oh sorry, tadi saya lupa pencet nih. Nih. Ayat 17, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ini, kita akan bahas ini aja. Untuk keseluruhan buku 3. Judulnya kan Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan. Kenapa penulis memilih judul ini? Kira-kira fokus dari penulis itu apa? Apa sih yang dia coba mau sampaikan? Kalau kita lihat kata pelita perjanjian yang tak terpadamkan, kalau kita lihat kata yang tak terpadamkan, itu bisa kasih kita pengertian apa? Yang pertama, itu menampakkan kepada kita kekuatan dari pelita itu. Jadi ada suatu pelita yang tak terpadamkan. Artinya apa? Artinya pelita itu ya benar-benar kuat sampai nggak terpadamkan. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi, kita bisa tahu bahwa pelita yang tak terpadamkan, kenapa dia tak terpadamkan? Karena itu menunjuk kepada setelah terjadinya suatu usaha, telah terjadi suatu upaya yang mencoba untuk memadamkan. Mencoba untuk dipadamkan. Sudah ada usaha. Atau bisa juga menunjukkan suatu kondisi yang seharusnya padam. Tapi ternyata apa? Tetapi ternyata nggak padam. Nah, pelita apa yang tak terpadamkan itu yang disadari oleh penulis? Pelita dari perjanjian. Yang pertama-tama pelita dari perjanjian, itulah yang tak terpadamkan. Nah, di dalam Alkitab, penulis itu menemukan sejarah penyelamatan Allah. Sejarah penyelamatan dari Allah secara terperinci. Nah, ketika penulis menelusuri peristiwa-peristiwa sejak perjanjian diberikan sampai kepada penggenapannya, penulis menemukan apa? Sebelumnya ya, ketika ditulis pelita perjanjian yang terpadamkan, kan pelitanya pelita apa? Pelita perjanjian kan? Perjanjian yang mana? Perjanjian yang ini nih. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Ini di Taman Eden ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di dunia teologi ini dikenal sebagai proto-injil atau janji tentang Mesias yang pertama kali muncul. Ini kejadian 3:15. Selalu ingat nih ya, kejadian 3:15 itu ngomongin apa? Ngomongin Yesus. Tentang keturunan perempuan yang datang untuk meremukkan kepala ular. Nah, jadi pelita perjanjian inilah yang nggak terpadamkan. Nah, sejak perjanjian ini diberikan di Taman Eden, sampai pada penggenapannya, waktu Yesus Kristus datang di kedatangan pertama, penulis menemukan apa? Penulis menemukan bahwa telah banyak sekali usaha. Jadi sejak perjanjian ini diberikan,
sampai Yesus datang, itu telah banyak sekali usaha, banyak sekali upaya supaya benih ini nggak datang. Upaya menggagalkan kedatangan benih keturunan ini. Banyak sekali. Ini penulis ketika dia baca Alkitab, dia baca. Banyak sekali usaha untuk menggagalkan ini. Yang kedua, banyak bagian di dalam Alkitab yang mencatat suatu kondisi atau suatu keadaan di mana perjanjian ini sepertinya nggak ada harapan untuk diteruskan. Nggak ada harapan untuk diwariskan. Sehingga apa? Nggak ada harapan untuk digenapi. Jadi gagal. Tapi anehnya, itu nggak jadi gagal. Secara ajaib, bahkan apa? Secara ajaib, bahkan apa? Penulis menemukan bahwa pelita perjanjian ini di tiap zaman bukan saja tidak terpadamkan, malah makin dipelihara, makin diperbaharui, makin ditambahkan. Jadi kalau kita lihat salah satu tugas imam besar, tugas imam ya, imam itu dulu di zaman Perjanjian Lama, salah satu tugas imam itu adalah ketika mereka melayani di kemah suci, kan ada kaki dian kan, pelita. Ada pelita, ada 7 lampunya. Nah, salah satu tugas mereka tuh adalah mengawasi pelita itu. Jadi kalau minyaknya kurang, mereka tambahin. Kalau ada sumbunya yang udah mulai pendek, mereka panjangin lagi. Terus yang udah kebakar sumbunya yang gosong dipotong. Terus kalau ada bekas-bekas abunya dibersihin. Terus itu kan lampunya kan dari emas kan. Kalau kena asap kan agak hitam. Nah, itu mereka bersihin lap. Mereka mengusahakan supaya apa? Supaya kaki dian itu memantulkan terang yang lebih lagi. Nah, penulis sadar apa? Pelita perjanjian itu seperti itu. Di tiap zaman itu seperti Allah itu secara langsung awasi, tambahin minyak, potong sumbu yang jelek, buang abu-abunya, bersihin, sehingga apa? Makin terang dan makin terang. Nah, atas semua ini, akhirnya penulis sadar apa? Kata aku, di Kejadian 3:15, aku, itu kan Allah kan? Allah yang berjanji ini, Allah yang memiliki janji ini, penulis sadar bahwa kekuatan dari Allah yang memberikan perjanjian itu begitu besar. Kekuatan sang pemilik janji. Penulis menemukan apa? Kesungguhan hati dari yang menyatakan janji. Kesungguhan hati Allah dalam menggenapi janji ini. Jadi kita percayakan kalau zaman sekarang kan, oh Yesus datang, percaya Tuhan Yesus, amin. Memang Yesus datang itu adalah puncak sejarah penebusan. Bukti kasih Allah itu ada pada Yesus. Tetapi sebelum Yesus Kristus datang, sejak janji ini diberikan sampai Yesus itu datang, itu tuh Allah tuh nggak diem. Dengan antusias yang sama, Allah bekerja. Dengan hati yang sama, Allah bekerja. Dan ini semua disadari oleh penulis. Jadi ketika baca di Galatia 4, dicatat, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Secara apa adanya, janji ini digenapi. Tapi ternyata nggak segampang itu. Nah, kesadaran penulis yang makin menumpuk atas seluruh sejarah yang terbentangkan, penulis menyimpulkan apa? Allah yang kita percayai, Allah yang kita layani, sungguh lebih besar dari segala sesuatu. Kalau baca di buku 3, penulis ada masukin satu chapter khusus untuk menjelaskan seberapa besar sih Allah kita. Seberapa besar Allah kita dan seberapa kecilnya kita sebenarnya. Allah yang begitu besar ini, nanti teman-teman itu ya boleh baca sendiri tentang seberapa besar sih Allah kita sebenarnya.
Dicatat sampai di Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Kalau bahasa aslinya itu bukan siapapun, tapi segala sesuatu. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi dengan begitu menggebu-gebu, penulis yang sadar ini, dia mencoba untuk membagikannya kepada kita. Allah itu benar-benar begitu dahsyat. Nah, Allah yang begitu besar ini datang sebagai Yesus Kristus, ya, atau dalam bahasa yang lebih gampangnya mengutus Yesus ke bumi untuk menyelamatkan kita. Kita yang bagaimana sebenarnya? Yang nggak lebih dari debu. Bahkan dalam proses itu sampai mati di atas kayu salib. Demi apa? Demi menanggung dosa kita. Maka Yohanes catat dengan penuh keharian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah. Seberapa besar? Di setiap pikiran kita masing-masing itu beda. Nah, kayu salib itu adalah penegasan dari kasih Allah yang lebih besar dari segalanya. Apa buktinya? Itu kayu salib. Jadi kalau kita mau lihat setelah kita belajar buku 3, buku 4, buku 5, kita akan sadar apa? Secara utuh ya, kita akan sadar bahwa apa? Ternyata Allah itu benar-benar hidup, dan Allah itu benar-benar begitu besar, dan Allah itu benar-benar sampai hari ini pun memiliki yang kehendak yang sama untuk menyelamatkanku, menyelamatkan kita masing-masing. Nah, jadi kita akan coba lihat beberapa poin yang penulis temukan tersembunyi dalam silsilah Yesus di Matius 1 ini. Nah, kan Matius itu jadi buku pertama untuk memulai buku Perjanjian. Matius itu dikenal sebagai seorang yang menulis buku, target utamanya adalah untuk orang Yahudi. Jadi untuk keturunan-keturunan Abraham ya. Nah, Matius memulai pencatatannya dengan catatan seperti ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau dalam terjemahan aslinya itu ada satu kata yang hilang, yaitu buku. Kalau versi NKJV-nya The Book of the Genealogy. Bahasa Yunani-nya juga ada. Harusnya ada Biblos Genesios. Jadi kalau mau diterjemahkan apa adanya, harusnya inilah buku silsilah Yesus Kristus. Harusnya begitu. Tapi dalam penerjemahannya, di terjemahan bahasa Inggris juga ada beberapa yang buku itu hilang juga, ada yang catat sebagai apa ya, catatan gitu. Tapi nggak tahu Indonesia berdasarkan Alkitab mana, tapi mereka catatnya sebagai silsilah. Karena kalau kita lihat apa adanya, itu kan benar-benar seperti silsilah kan, cuma nama-nama. Dan kayaknya isinya terlalu sedikit untuk bisa disebut sebagai buku. Maka sepertinya terjemahan ini benar. Tapi yang benar, yang secara apa adanya itu buku. Buku silsilah. Jadi menurut Matius bilang apa? Ini buku. Ini adalah sebuah buku silsilah. Yang kalau kita selami dan kalau kita mencoba untuk mengertinya, itu isinya sangat panjang. Saking panjangnya layak disebut buku. Nah, oleh karena itu, yang pertama ya, mulai dari catatan pertama aja, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini kalimat ini artinya apa? Kalau bagi saya hari ini, kalau saya baca ini, saya nangkepnya, oh ini artinya Yesus itu anak Daud dan anak Abraham. Bagaimana Yesus bisa datang dari Daud? Oh ini, bapak-bapak leluhur mereka tuh ini. Bagaimana dia datang dari Abraham? Oh bapak-bapak leluhurnya tuh ini. Nah tapi itu tidak sesederhana ini sebenarnya. Karena Daud dan Abraham itu bukan tokoh sembarangan bagi orang Yahudi. Mereka adalah tokoh besar dalam agama, dalam sejarah Israel ya. Karena apa? Karena kepada Daud dan kepada Abraham telah diberikan janji mengenai Mesias.
janji yang tadi keturunan perempuan itu telah diwariskan kepada Abraham dan telah diwariskan kepada Daud. Kita akan lihat beberapa janjinya. Contoh ya. Di Kejadian 12 ayat 3 dicatat seperti ini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 18 juga. Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Nah, kalau lihat di bahasa aslinya, kata oleh itu tuh lebih ke di dalammu. Di dalammu. Terus kalau kita baca di Kejadian 12 ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kata keturunanmu itu bentuknya tunggal. Kalau Roma catat bukan kepada keturunan-keturunanmu seolah banyak, tapi cuma satu orang. Ini ngomongin siapa? Kalau cek bahasa aslinya ini tunggal. Sama misalnya ya, coba ada yang bisa bantu baca nggak? Kejadian 15 ayat 18. Kejadian 15 ayat 18. Yang udah ketemu boleh bantu baca. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Kata keturunanmu itu juga tunggal. Harusnya kan keturunan-keturunan kan? Tapi ini ngomongin tentang apa? Mesias. Jadi orang Yahudi yang baca ini ngerti, oh ini ngomongin tentang Mesias. Satu lagi, ketika berbicara mengenai Daud, Tuhan ada kasih janji kepada Daud seperti ini. 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Secara luar, orang-orang pikir ini ngomongin anaknya Daud, yaitu Salomo. Dan Salomo itu mendirikan suatu kerajaan yang begitu besar. Dan memang Salomo yang mendirikan rumah bagi Tuhan. Tapi rumah ini kan hancur. Dan kerajaan Salomo pun hancur. Di kemudian hari, orang Israel sadar, oh ini pun janji tentang Mesias. Nah, ketika mereka baca Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, mereka sadar apa? Wow, ini bukan silsilah manusia. Ini silsilah Mesias. Ini silsilah keturunan perempuan. Kalau ngomongin keturunan Daud, banyak. Ngomongin keturunan Abraham, banyak. Keturunan Daud itu apa? Orang Israel sejati, Daud. Keturunan Abraham siapa? Abraham tuh jauh sebelum ada bangsa Israel kan. Tapi orang yang percaya kepada Allah. Tapi kalau digabung, anak Daud, anak Abraham, ini nggak ngomongin yang lain lagi. Ini cuma ngomongin satu orang, yaitu Mesias. Maka ketika orang Yahudi baca, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, mereka bacanya apa? Inilah silsilah Mesias. Maka itu adalah satu hal yang akan membuat mereka mulai memperhatikan. Ini ya silsilah Mesias. Apa sih silsilah Mesias itu? Nah, jadi Matius mencoba menekankan bahwa keturunan yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunan yang dijanjikan pada Daud yang menggenapinya ini. Yesus ini yang kalian salibkan itu. Jadi ini suatu hal yang pesan yang begitu dahsyat sebenarnya. Karena Yesus ini apa?
Belum lama dari pencatatan ini, mereka itu salibin Yesus loh. Secara satu bangsa. Jadi ini satu pernyataan keras yang Matius catat bahwa apa? Yesus yang kalian salib itulah Mesias. Nah, terus ya, kalau kita lihat janji, janji yang diberikan Allah kepada Abraham dan kapan Yesus muncul, itu selisihnya 2000 tahun. Kalau dari Daud, itu selisihnya 1000 tahun. Kalau dari Adam, itu selisihnya 4000 tahun. Jadi ini menampakkan kepada kita bahwa apa? Bahwa Allah itu Allah yang setia. Kalau manusia itu janji cepat sekali untuk melupakan janjinya. Kalau manusia itu benar-benar kita nggak bisa pegang janji manusia. Tapi kalau janji Allah kita bisa pegang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita akan lihat nama-nama yang dicatat dalam silsilah. Nah, ketika orang Israel mulai tertarik pada catatan di Matius 1 ayat 1, oh ini silsilah Mesias. Oke, kita akan lihat bagaimana sih silsilah Mesias itu. Orang Israel itu membanggakan kemurnian silsilah mereka. Bahkan banyak orang yang silsilah itu penting kan, kalau catat di masa pemulangan mereka dari Babel, ada orang-orang yang nggak bisa membuktikan silsilah mereka. Ada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan imam atau keturunan Lewi, tapi nggak bisa membuktikan keimaman mereka. Jadi akhirnya apa? Nggak bisa kerja. Nanti baru pas pemulangan berikutnya ada orang-orang yang bersaksi atau memiliki catatan yang lebih lengkap. Oh, benar nih, ternyata mereka keturunan imam. Mereka baru boleh kerja. Nah, jadi ketika orang Israel itu memperkenalkan diri mereka, silsilahnya itu tuh ditulis. Biasanya ini siapa, anak siapa, keturunan mana. Bahkan orang-orang di zaman itu rela mengedit silsilahnya. Jadi kalau ada nama-nama yang mempermalukan silsilah itu dibuang. Kalau nama-namanya jelek, sengaja nggak dimasukin. Ditonjolkannya tuh yang hebat-hebat. Misalnya, ini dokter hebat atau siapa yang hebat-hebat, itu ditekankan. Bahkan hari ini kalau kita katanya ya, kalau kita pergi ke Israel, mereka tuh rata-rata kalau ditanya, kalian tuh dari suku mana? Oh, kami dari Yehuda. Oh, kami keturunan Daud. Rata-rata dari Yehuda gitu. Semuanya mau ngakunya dari Yehuda. Nah, jadi sama seperti itu, orang-orang Yahudi itu bangga akan kemurnian silsilah mereka. Sangat bangga. Mereka nggak mau campur aduk dengan suku-suku lain. Bahkan mereka tuh sampai nggak mau bersosialisasi dengan umat dari kerajaan Israel Utara. Mereka nggak mau. Samaria tuh mereka nggak mau melewati kotanya aja nggak mau. Nah, jadi tapi ketika mereka baca nama-nama dalam pencatatan Matius, mereka sadar apa? Ternyata banyak tokoh yang ada di Perjanjian Lama itu lahir dari bangsa kafir. Contoh, ketika mereka baca, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Biasanya cewek itu nggak dicatat dalam silsilah, tapi ini cewek dicatat dalam silsilah Yesus. Bukan hanya dicatat, bukan cuma satu loh, ada beberapa nama perempuan dicatat di sini, dan perempuan ini bukan perempuan biasa, kayak Tamar. Tamar ini siapa? Kalau baca sejarahnya, Tamar ini nyamar jadi pelacur dan tidur sama Yehuda. Yehuda tuh siapa sih? Yehuda tuh sebenarnya mertuanya. Terus Ruth, Ruth itu orang Moab. Rahab itu siapa? Rahab itu pelacur, pekerjaannya memang pelacur. Jadi ketika mereka baca, oh iya ya, Daud itu sendiri cucunya orang Moab ya. Mereka baru sadar. Nah, silsilah Yesus ini, secara ketika mereka baca, mereka lihat, banyak sekali orang-orang kafir. Artinya apa? Artinya keselamatan itu tuh nggak ada hubungannya sama suku apa atau ras apa.
Ditambah lagi ketika membaca ayat 6 misalnya. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Uria itu orang Het, orang kafir. Terus kalau baca lagi secara detail, ada banyak nama-nama yang dihapuskan sebenarnya dalam silsilah ini. Ada nama-nama yang harusnya masuk ke sini, tapi nggak masuk. Dihapus, Matius hapus, tapi ada beberapa nama yang justru masuk. Ini kan sejarah 2000 tahun kan. Kalau mau menceritakan tentang hanya menceritakan silsilah, harusnya pencatatannya tuh simple, kayak Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Peres, Peres memperanakan Hezron, terus. Tapi di berbagai kalimat ada keterangan-keterangan tambahan, kayak Yehuda dan saudara-saudaranya. Terus apa lagi? Dari Tamar, dari Rahab, dari Ruth, Salomo dari istri Uria. Ayat 11, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Itu sebenarnya kenapa di bagian itu banyak dikasih keterangan-keterangan? Karena di situ banyak rahasia besar di sini. Nah, jadi ketika ada nama yang dihapuskan dan ada nama orang kafir yang dimasukkan, ada nama Israel asli yang dibuang, tapi ada nama orang kafir yang dimasukkan, itu nunjukin apa? Bahwa silsilah Yesus itu lebih mementingkan iman. Iman di atas darah. Jadi silsilah iman, bukan silsilah darah. Kemudian kalau kita perhatikan, banyak orang yang dicatat di sini itu sebenarnya bukan anak pertama, bukan anak sulung. Kayak Ishak, Ishak itu kan anak kedua. Yakub itu anak kedua, Yehuda itu anak keempat. Jadi nggak ada urutan pasti untuk bisa masuk ke dalam silsilah Yesus tuh siapa yang tahu? Kedaulatan mutlak Allah yang masuk dalam silsilah, mana yang nggak masuk. Nah, jadi ketika mereka baca isi dari silsilah Yesus ini, mereka sadar apa? Wah, ternyata iman itu lebih penting dibandingkan darah. Padahal kami selama ini bilang apa? Kami anak Abraham, kami anak Abraham, kami keturunan Abraham. Berikutnya ya, yang spesial itu adalah angka 14. Angka 14 muncul di dalam silsilah Yesus. Kelipatan 7 kan? Abraham sampai Raja Daud 14 generasi, Daud sampai pembuangan Babel 14 generasi, dan pembuangan ke Babel sampai ke Yesus Kristus itu 14 generasi. Kita akan coba cek ya. Abraham itu lahir tahun 2116 sebelum 2166 sebelum Masehi. Kira-kira perjanjian itu diberikan kepada dia ketika tahun berapa ya? Ketika dia berumur 84 tahun lah sekitar itu. Perjanjian Sulu itu dikasih ke dia sekitar umur 84 tahun. Nah, sementara Raja Daud, ini kita belajar di buku 2 ya, tentang bagaimana Allah berjanji kepada Abraham di Perjanjian Sulu. Raja Daud itu menjadi raja di seluruh Israel itu tahun sekitar 1003 Masehi, sebelum Masehi. Jadi antara Abraham sampai Raja Daud itu ada sejarah 1100-an tahun. 1100-an tahun. Kemudian Daud sampai ke pembuangan ke Babel, Daud itu kan dari 1003. Pembuangan ke Babel itu terjadi tahun 586. Terakhirnya 586, 597, 586. Nah, berarti ini sekitar 500 tahun kan? Dari Daud sampai pembuangan Babel itu sejarah sekitar 500 tahun. Terus dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus, berarti dari 500-an SM sampai Yesus Kristus itu 4 SM kan? Berarti sekitar 500-an tahun juga. Jadi kalau kita perhatiin, 14 generasi pertama itu mencatat sejarah 1000 tahun.
Tapi 14 generasi kedua dan 14 generasi ketiga itu masing-masing cuma sekitar 500 tahunan. Jadi jumlah tahunnya itu nggak konsisten. Sama-sama 14 generasi, tapi kok Abraham sampai Raja Daud itu kok bisa 1000 tahun ya? 2 kali lipat. Justru kalau kita bandingin, kalau kita mau bandingin sama silsilah Yesus yang di Lukas, dari Abraham sampai Yesus itu ada 56 nama. Artinya apa? Artinya Matius itu benar-benar sengaja bikin ini jadi 14, 14, 14. Untuk membuatnya menjadi 14, 14, 14, ada banyak pertimbangan mana yang dibuang, mana yang dimasukkan. Demi ngepasin 14, 14, 14. Pertanyaannya kenapa? Kenapa 14? Kalau angka 7 di Alkitab itu kan angka spesial kan? Angka yang apa ya? Angka 7 itu banyak sekali muncul di Alkitab. 14 itu 2 kali lipat dari 7 kan. Nah, kita harus memperhatikan di 14-14 ini dari kata penyambungnya, frase penyambungnya. Kita akan lihat yang pertama ya. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ini yang pertama. Kita akan melihat 14 keturunan dari Abraham sampai Daud ini siapa saja yang masuk menurut Matius. Di ayat 2 sampai ayat 6 bagian A. Dicatatnya seperti ini. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Raja Daud. Perlu 14 nama untuk bikin satu orang yang adalah penyembah berhala di Ur-Kasdim, seorang diri, ketika dia sudah sangat tua, sudah mati pucuk, sudah nggak mungkin lagi bisa punya anak. Istrinya pun sudah sangat tua dan rahimnya sudah mati. Tapi dari satu orang ini muncul apa? Raja Daud. Dari semua nama-nama setelah Daud itu semua raja sebenarnya. Salomo itu raja. Rehabeam itu raja. Asa itu raja. Pokoknya semua itu raja. Tapi cuma dia yang dicatat menggunakan kata Raja Daud. Satu kerajaan yang dipimpin oleh Daud yang takut akan Allah. Kemudian 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dicatatnya apa? Dimulai dari Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, terus sampai kapan? Sampai Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Ini 14 nama. Perlu 14 generasi sejak Daud berbuat dosa. Yaitu apa? Mengambil istri orang, membunuh suaminya, berbohong kepada seluruh Israel, terus kerajaan itu merosot, 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 sampai apa? Sampai bangsa Israel itu dibuang semuanya ke Babel. Kerajaannya hancur, bait sucinya dibakar, yang tersisa di Israel itu cuman orang-orang miskin yang nggak bisa apapun. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ada 14 keturunan. Sejak mereka di Babel, yaitu Yekonya, terus sampai kapan? Sampai Yesus Kristus lahir.
Nah, jadi kalau kita simpulkan, dari Matius membagi-bagi nama-nama ini, kita bisa tahu apa? Ada 14 keturunan dari tidak ada apapun, tidak ada apapun, tidak ada satu orang pun yang percaya kepada Allah. Bahkan keturunan iman dari Nuh yang seharusnya beriman, itu udah nggak ada. Mereka semua menjadi penyembah berhala. Bahkan Terah, ayah Abraham pun penyembah berhala. Bahkan Abraham pun penyembah berhala. Dari nggak ada, Tuhan bikin ada. Tuhan panggil Abraham, Tuhan bekerja sampai apa? Satu kerajaan yang percaya kepada Allah ada. Itulah fase penciptaan. Dari yang nggak ada, jadi ada. Kemudian 14 berikutnya itu apa? Terjadilah kejatuhan. Bagaimana suatu bangsa yang begitu besar jatuh. Jatuh sampai apa? Sampai dibuang ke Babel. Tapi pencatatan nggak selesai sampai di situ. Setelah hancur apa? Ada penciptaan baru. Dari keadaan yang hancur total, sampai Yesus Kristus datang. Jadi di Matius 1, Matius itu lagi ngomongin apa? Ada penciptaan, ada kejatuhan, dan ada pemulihan. Dan semuanya ini akan kita pelajari satu per satu lewat buku sejarah penebusan secara detail. Jadi mulai beberapa minggu ke depan kita akan lihat bagaimana sih Allah bekerja menjaga pelita perjanjian. Sampai perjanjian itu bisa dikatakan perjanjian yang tak terpadamkan. Mulai dari satu orang sampai Yesus Kristus datang. Nah, dari Abraham sampai kerajaan Israel masuk ke Kanaan, itu kita baca di buku 2. Jadi di buku 3 itu akan mulai fokus ke apa sih yang terjadi ketika bangsa Israel itu beneran sudah masuk dan beneran sudah menaklukkan Kanaan, apa yang terjadi? Banyak hal yang terjadi. Nah, semoga setelah kita melihat apa saja peristiwa yang terjadi, kita akan sadar bahwa Allah benar-benar adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita semakin yakin untuk memiliki iman kepada Allah tersebut, dan pada akhirnya kita masing-masing pun dapat menjadi pelita Allah yang bersinar di masa yang gelap ini, dan semoga kita menjadi anak-anak Allah yang tak terpadamkan. Yuk kita doa dulu yuk. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu. Kami yang mengaku sebagai anak-anak-Mu bisa saja mengentengkan betapa besarnya kasih karunia Allah. Dan kami bisa saja salah mengerti betapa kerasnya Allah bekerja. Dan bisa saja dalam kehidupan kami sehari-hari kami meragukan pemeliharaan Allah. Tapi biarlah Bapa semakin kami mengerti ketulusan dan kesungguhan hati Bapa untuk menyelamatkan setiap kami yang diam di dalam kegelapan. Kami dapat sadar bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah adalah Allah yang menggenapi segala perjanjiannya. Dan biarlah iman kami bertumbuh, dan pada akhirnya kami makin memuliakan Yesus Kristus. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan bebaskan kami. Dan pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan Allah dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih Thank Pak you, thank Rusdi. Terima you. kasih.